Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insani Fitri Aza dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 18. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas sosiologi tentang perubahan sosial yang bertema perubahan sosial berpakaian masyarakat. Beragam mode pakaian yang beredar saat ini dilengkapi aksesoris dan pernak-pernik yang dirancang oleh perancang dari luar negeri. Ada sekelompok masyarakat yang meniru gaya orang barat, misalnya memakai jeans, hot pants, dan t-shirt. Ini dikarenakan pada era global setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan cara berpakaian. Namun, bagi masyarakat Indonesia, tentu cara berpakaian selayaknya tidak bertentangan dengan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi norma dan nilai kesopanan. Mereka mengikuti gaya berpakaian orang barat meskipun gaya tersebut bertentangan dengan norma kesopanan. Masyarakat memiliki keinginan untuk selalu merubah dan mengikuti hal-hal yang baru, apalagi dengan adanya modernisasi telah mengubah semuanya. Hal itu mengakibatkan pada gaya hidup masyarakat kota yang mana mengkonsumsi berbagai produk dan benda atau barang yang disebut modern. Modernisasi telah melanda kota-kota di Jawa, sehingga mau tidak mau masyarakat tersebut bergaya hidup modern. Salah satunya cara mengukur gaya hidup yang modern ditandai dengan pakaian. Gaya berpakaian menjadi ukur untuk melihat karakteristik kehidupan di perkotaan. Masyarakat kota selalu mengubah penampilan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut mereka, penampilan adalah nomor satu. Jika melihat masyarakat kota sering memakai pakaian yang modern, mengikuti gaya berpakaian orang barat, kebanyakan dari masyarakat kota melupakan budaya kita, karena mereka lebih mengikuti gaya berpakaian orang barat. Orang-orang barat terkenal dengan gaya berpakaian mereka yang jika memakai pakaian ataupun rok sangat minim. Banyak orang menyebut dengan pakaian yang kurang bahan, jika itu orang yang tidak berminat dengan gaya mereka. Jika masyarakat kota yang cenderung menyukai gaya berpakaian tersebut, maka mereka menganggap gaya berpakaian tersebut sangat bagus dan yang pasti sangat modern. Merubah warna berkali-kali ini mereka lakukan untuk menunjang gaya berpakaian mereka agar lebih keren dan modis lagi. Mengecat kuku juga banyak yang dilakukan saat ini oleh wanita-wanita yang tidak ingin berpenampilan mereka terlihat kuno. Mengecat rambut dan kuku bagi masyarakat kota bukanlah hal yang asing, bahkan bisa jadi ini adalah hal kebiasaan mereka. Mewarna atau mengecat rambut dilakukan masyarakat kota untuk menunjang dan menyempurnakan penampilan mereka. Padahal cara berpakaian tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita, namun masih diikuti oleh para remaja kita. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa. Teori utama pola perubahan sosial. Teori yang digunakan dalam masalah ini adalah teori perubahan melingkar atau siklus. Pertimbangan mengenai mode pakaian tersebut saat ini atau kebarat-baratan sebenarnya hanya mengulang atau meniru mode pakaian zaman dulu. Contoh mode celana hot pants yang sedang populer saat ini di kalangan wanita. Sebenarnya sudah ada sejak tahun 1960-an. Saat itu, hot pants dikenal sebagai simbol revolusi wanita dan kebebasan fashion. Teori perubahan melingkar. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial pada masyarakat merupakan sesuatu yang tidak dapat dirancang atau diarahkan, misalnya perubahan mode pakaian atau gaya hidup. Teori ini menjelaskan bagaimana perubahan sosial merubah masyarakat dari suatu tingkat ke tingkat lainnya, karena pada dasarnya manusia selalu memakai inovasi dan kreasi baik dalam bidang cipta, rasa, atau kerasa untuk mendukung keberlangsungan hidupnya. Teori-teori modern mengenai perubahan sosial. Teori yang digunakan dalam artikel di atas menganut teori modernisasi. Artikel ini menjelaskan bahwa masyarakat memilih keinginan untuk selalu merubah dan mengikuti hal-hal yang baru dengan adanya berpakaian kebarat-baratan, masyarakat lebih mengikuti perkembangan zaman, terutama anak remaja yang selalu mengikuti tren dengan gaya berpakaian yang kebarat-baratan. Karena menurut mereka penampilan adalah nomor satu, sehingga kebanyakan dari masyarakat kota melupakan budaya kita sendiri. Terbukti pada paragraf 2.
Masyarakat memiliki keinginan untuk selalu merubah dan mengikuti hal-hal yang baru. Apalagi dengan adanya modernitas telah mengubah semuanya. Masyarakat kota dulunya memegang tradisi klasik yang dimiliki saat ini mengalami perubahan karena arus modernisasi yang sangat kuat. Akhirnya gaya hidup pun menjadi berubah. Dan paragraf ketiga, masyarakat kota selalu mengubah penampilan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut mereka, penampilan adalah nomor satu. Jika kita lihat, masyarakat kota sering memakai pakaian yang modern dan mengikuti gaya pakaian orang barat. Kebanyakan dari masyarakat kota melupakan budaya kita. Teori modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkatkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara sederhananya, dapat dikatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial dalam artikel di atas menganut bentuk perubahan sosial evolusi atau perubahan kecil, di mana perubahan yang terjadi pada masalah di atas tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat, karena hanya perubahan pada mode pakaian yang sebagian masyarakat ada yang mengikuti dan sebagian tidak mengikuti berpakaian kebarat-baratan. Terbukti pada paragraf ketiga baris ke-6, orang-orang barat terkenal dengan gaya berpakaian mereka jika memakai pakaian ataupun rok yang sangat minim. Banyak orang-orang menyebut dengan pakaian yang kurang bahan, jika itu orang yang tidak berminat dengan gaya mereka. Perubahan sosial evolusi. Perubahan sosial evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam waktu yang lambat. Evolusi terjadi dalam rentanan perubahan kecil, sehingga kita seringkali tidak merasakannya. Contoh evolusi adalah perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. D. Faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong. Pertama, kontak dengan kebudayaan lain. Kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketiga, sikap terbuka dalam lapisan masyarakat. 4. Sikap optimis dalam hidup. Sedangkan faktor penghambat, pertama, sikap fatalistik. 2. Adanya kepentingan-kepentingan individual yang tertanam kuat pada diri agen perubahan. Ketiga, sikap pesimis dalam hidup. Keempat, rasa takut akan terjadinya kegoyaan dan mempengaruhi kebudayaan sendiri. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.